Selamat pagi, harapan kami semua sehat dan terberkati. Sebelum kita memulai segala aktivitas satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan hidup kita. Mari kita berdoa. Syukur padamu Allah atas berkat karunia yang melimpah selalu kami rasakan. Hanya kasih sayang-Mu lah yang selalu memberi harapan kepada kami. Sehingga kami yakin kuasa Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Materaikanlah Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami mampu menerima firman-Mu bukan hanya kekuatan, tetapi adalah kehidupan kami. Dengarlah ya Allah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Rabu 21 Juni 2023, yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Demikian bunyinya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kalau kita berkata kasih atau mendengar tentang kasih, pastinya dimiliki setiap orang, yaitu mengasihi dan dikasihi. Pernahkah kita menyadari bahwa atas apapun yang ada di dunia ini adalah dasarnya kasih? Contoh, dunia tercipta dan Allah menyediakan segala sesuatunya untuk kebutuhan umatnya, tentu karena kasih Allah. Bersatunya antara perempuan dan laki-laki dalam suatu keluarga, pasti ada rasa kasih. Boleh kita katakan, selama dunia berputar, kasih dan mengasihi tetap terjadi, dan itulah yang terutama. Kalau kita juga menyadari bahwa secara umum isi dari Alkitab kita berbicara tentang kasih, bagaimana mengasihi Allah, yaitu dikatakan juga di ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jelas dipaparkan, ukuran mengasihi Allah dicerminkan bagaimana kita mengasihi sesama. Sebenarnya, mengapa kita harus melakukan kasih itu? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, tanpa melihat status, keadaan, siapa kita. Namun dengan kasih yang begitu dalam, Allah melihat ketika umat yang Dia kasihi telah jauh dari kasih, hidup di dalam keangkuhan, dengki, iri, dan Allah mau mengingatkan umatnya. Karena ketika kita tidak hidup di dalam kasih, maka Allah hukum. Karena itu sebagai umat, marilah kita juga hendak hidup selalu kasih daripada Kristus. Saudara sekalian yang di dalam Yesus Kristus. Kalau Paulus mengatakan, kasih bukanlah sekedar perasaan, melainkan juga bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Dan kasih itu menuntut kesediaan untuk berubah. Kasih adalah penuntun utama hidup seseorang, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kasih yang dikehendaki Allah dari umatnya adalah kasih yang nyata dan terbuka, menjangkau sesama, bahkan juga musuh. Kasih seperti itulah yang telah Allah kerjakan dalam diri Yesus.
dan harus dilakukan oleh umatnya di dunia ini. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas segala firman-Mu yang selalu menguatkan kami, mengingatkan kami atas apa yang harus kami perbuat di dalam kehidupan kami. Engkau selalu Tuhan menghimbau untuk saling mengasihi kepada semua orang, bahkan kepada orang yang membenci kami sekalipun. Untuk itu ya Bapa, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena dari kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu melakukan itu. Tapi di dalam Tuhan, semuanya pasti bisa kami lakukan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh perjalanan hidup jemaat-Mu dan para hamba-Mu. Tuhan, begitu banyak yang dalam keadaan sakit dan juga dalam pemulihan. Engkau sembuhkan ya Allah. Berkati makanan, minuman, obat menjadi kesembuhan. Topang yang lemah, kuatkan yang di dalam berbagai masalah kehidupan juga. Ya Allah, kami serahkan seluruh anak-anak kami, peparan jemaat-Mu, hamba-Mu, di mana dan kapanpun. Kau jauhkan dari berbagai mara bahaya, beri rezeki, dan bagi yang sekolahan selalu beri hikmat kebijaksanaan. Agar mereka Tuhan boleh melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berikan Tuhan jodoh bagi anak-anak yang sudah saatnya untuk berumah tangga. Pekerjaan yang mencari pekerjaan sesuai dengan basic mereka. Juga Tuhan kehadiran seorang anak di dalam setiap keluarga. Supaya sukacita mereka penuh di dalam Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa kami Allah dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap bersuka cita. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.